Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil materi kami mengenai Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Meli dengan NIM J1A118072. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengenalan sistem. Jadi, Sistem Informasi Kesehatan Nasional ini merupakan sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, di mana kerjasama ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih luas dan rahasia-rahasia negara. Di mana pengembangan sistem informasi kesehatan nasional ini dilakukan dengan mengembangkan sumber daya dan infrastruktur informatika dengan mengutamakan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia pengelola data dan informasi kesehatan ini dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan sumber daya manusia kesehatan pada umumnya serta diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan. Di mana pengembangan sistem informasi kesehatan nasional ini atau biasa disebut dengan Signas merupakan pengembangan sistem informasi kesehatan yang menyeluruh dan terintegrasi di setiap tingkat administrasi kesehatan yang akan menghasilkan data atau informasi yang akurat dan dapat menunjang Indonesia sehat. Pengembangan sistem informasi kesehatan tersebut harus sejalan dengan kebijakan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perkenalkan, nama saya Elviana dengan NIM J1A118017. Nah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perkenalan sistem. Untuk kewenangan dalam sistem informasi kesehatan itu dapat dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota melakukan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, pemerintah provinsi melakukan bimbingan dan pengendalian serta penyelenggaraan sistem informasi kesehatan provinsi. Kemudian yang ketiga, pemerintah pusat membuat kebijakan nasional, bimbingan pengendalian serta penyelenggaraan sistem informasi kesehatan nasional. Kemudian, sistem informasi kesehatan nasional bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri, melainkan dia merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu, sistem informasi kesehatan di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional, di tingkat provinsi merupakan bagian dari sistem kesehatan provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota merupakan bagian dari sistem kesehatan kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya sistem informasi kesehatan nasional itu dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan provinsi, sedangkan sistem informasi kesehatan provinsi sendiri dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Di setiap tingkat sistem informasi kesehatan juga merupakan jaringan yang memiliki pusat jaringan dan anggota-anggota jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan sistem. Tujuan dari pengembangan aplikasi sistem integrasi data dalam rangka Signas Online adalah membangun aplikasi sistem informasi yang terdiri atas aplikasi sistem pengumpulan data agregat dan aplikasi sistem database kesehatan serta aplikasi pendukung. Pengembangan aplikasi sistem integrasi data ini difokuskan pada pembangunan aliran komunikasi data dengan konten data yang esensial. Dalam pengembangan aplikasi sistem ini dibangun pula suatu informasi eksekutif sebagai media tukar-menukar informasi atas pimpinan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan secara cepat dan tepat. Kesemuanya itu membentuk sebuah decision support system yang terpadu dari pusat hingga daerah. Tujuan umum penyelenggaraan komunitas data dalam rangka Signas Online adalah untuk membangun dan mengoptimalkan aliran data dari kabupaten, kota, dan provinsi ke pusat atau sebaliknya, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, lengkap, tepat waktu, relevan, sesuai fakta.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat sistem. Menurut WHO menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat, yaitu antara lain, yang pertama, membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau pengembangan dan meningkatkannya. Yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Siti Suatun Hasana dengan NIM J1A118119. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang disampaikan teman saya, yaitu manfaat dari sistem Signas dan juga output dari Signas. Adapun manfaatnya, sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya yang pertama, memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Ketiga, semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik. Kemudian adapun output sistem dari Signas, keluaran atau output merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengelola. Dalam sistem informasi manajemen, keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang digunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambilan keputusan. Komponen keluaran pada Signas online dapat dilihat bahwa data yang telah masuk ke dalam data center Departemen Kesehatan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi maupun unit-unit di Departemen Kesehatan dengan cara mendownload database untuk dilakukan pengelolaan, analisa dan penyajian data atau informasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Masih melanjutkan penjelasan sebelumnya itu tentang output system. Jadi untuk memudahkan pemanfaatan data bagi masyarakat, aplikasi komunikasi data ini akan diintegrasi dengan aplikasi atau modul penyajian data dan informasi untuk masyarakat agar mudah diakses, yang mana datanya ini telah digabungkan dengan data yang dihasilkan oleh aplikasi lain. Output yang dihasilkan dari aplikasi komunikasi data ini berupa kumpulan data-data yang dapat di-download oleh pihak-pihak yang membutuhkan, yang intinya adalah berupa informasi yang nantinya akan mendukung dalam pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan dalam bidang kesehatan. Output sajian yang dihasilkan oleh komunikasi data ini masih dalam format tabular, jadi belum ada format sajian yang lain. Oleh karena itu, masing-masing dari unit Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat melakukan penyajian data dan informasi lebih lanjut sesuai kebutuhannya seperti narasi, tabel, grafik, peta yang disajikan dalam berbagai media cetak, digital maupun layar. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.